saya bilang kalau di era yang udah mantep toreko amnya, besok bertoreko khos, wah jadi wali sono. Amin. Gitu. Jadi saya bilang kalau di era yang udah mantep toreko amnya, besok bertoreko khos, wah jadi wali sono. Amin. Gitu. Jadi saya bilang kalau di era yang udah mantep toreko amnya, besok bertoreko khos, wah jadi wali sono. Amin. Amin. Modal riadohnya sudah kuat, modal ini sudah puasanya udah paling ketat. Nyembuh nyubuk gitu udah bisa. Tinggal batinnya sekarang. Gitu bos. Tadi penting ya, kita bertoreko itu penting. Toreko itu maknanya apa? Toreko ilallah, jalan menuju kepada Allah. Ya, tadi saya katakan bahwa toreko itu ada dua, ada toreko am, ada toreko khos. Ya, bedanya apa? Antara guru dan nggak punya guru aja. Kalau toreko am itu ya biasa, amalan kita sehari-hari itu mahdoh ya, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah segala macam. Itu toreko juga, ngaji Quran, puasa Senin Kamis itu toreko juga, memang toreko am. Nah kalau toreko khos itu punya guru. Tadi cuman laisa lahu syaitan fasyahus, man laisa lahu syaitan fasyahus syaitan. Siapa yang nggak punya guru mursyid, gurunya setan. Kemudian orang-orang yang memang mau mengamalkan toreko itu berarti dia paham tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita kan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu Ibnu Abbas itu mentafsir itu ai liya'rifu. Jadi tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk kenal. Makanya di situ ada amanat yang Allah berikan kepada kita, pada manusia, pada sebelumnya sih bukan manusia aja ya. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insana innahu kana zaluman jahula. Itu amanatnya apa itu? Dia selalu mengutamakan Allah dalam segala hal. Jadi karena tujuan kita ke Allah, karena tujuan kita ke Allah ya sebelum Pak Sandra itu nih itu makanya ya untuk prinsip atau praktek sehari-hari ya selalu nyebut namanya, selalu ingat dia. Makanya buat teman-teman DLA itu adalah sesuatu yang sangat penting kita bertoreko. Walaupun kemarin kita sudah ada niat yang betul-betul kuat ingin bertoreko yang harus dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan niat ikhlas kita untuk bertoreko ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan. Amin. Salaka bi torekon ya tamisu bihi ilman sahalallahu torekahu ilal jannah. Orang yang itu hadis itu. Jadi kalau nanya dalil toreko itu apa? Al-Qur'an ada enggak? Banyak Al-Qur'an malah. Ya kan? Wa allahu istaqamu ala torekah la asqainahum ma'an ghadaqah. Itu kan dalil. Itu aja, mudah-mudahan semua langkah kita ini semua diridhoi Allah. Amin. Karena asal tahu nih, Allah itu paling senang dipuji, ya kan? Karena Allah itu punya sifat cemburu, sangat cemburu. Makanya saking cemburunya Allah banyak kekasih-kekasihnya itu umurnya nggak panjang lah. Ya Rasulullah 63, lah kita 70 80. idealnya kan kalau lebih dari 23 tahun berarti bonus itu. Jadi standarnya 63. Saking cemburunya Allah maka nggak mau kekasihnya itu terpengaruh dengan selain Allah. Artinya apa? Terpengaruh dengan dunia. Kalau kita diberi umur lebih gitu ya, itu maknanya apa itu? Ya bonus lah, rukhsah dari Allah. Itu biasanya bagi pemimpin. Imam Syafi'i berapa umurnya? 50-an. Imam Syafi'i 55 ya. Imam Nawawi berapa? Belum nikah lagi. Nikah lagi. Imam Nawawi. Itu aja sih. Ya harus mantep, bukan mantep. Siap. Mantep, ya. Siap. Punya misi sebagai pelengkap misi Islam. Nah, untuk bermasyarakat
polanya gimana ya, itu tasamuh, tawasul, itu pola. Jadi kalau kita bicara tasamuh itu bicara tasawuf itu orang Ainwa sedikit kan bingung. Tasamuh itu maksudnya enggak? Ya toleransi, gampang bicaranya, prakteknya gimana? Toleran sama makhluk itu toleran, nggak boleh saling menyakiti. Jadi, nah itulah bicara akhlak, karena isinya toreko adalah akhlak. Nah, akhlak itu ada dua, ada akhlak billah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada kalau sesama manusia. Apa itu akhlak kepada Allah? Buang sifat pengakuan, rendahkan dirimu, hinakan dirimu dari Allah. Itu akhlak. Kalau kita masih ngaku pintar, ngaku ini, ngaku kiai, ngaku ustadz, itu yang ngaku itu nggak boleh, punya hak kamu itu. Sebab yang namanya pengakuan itu sifat siapa itu? Ana khairun minhum. Iblis itu. Iblis itu namanya Ajajil. Pemimpin malaikat, alim, alamah, taat, jangan dibilang sudah. Kalau pimpinan malaikat kok. Satu aja kesalahannya. Disuruh sujud, nggak mau. Dilaknat oleh Allah, diusir. Nah, makanya kita begitu. Sifat pengakuan ini bagi orang tersebut buang jauh-jauh. Nah, akhlak pada Allah itu namanya. Kalau sudah akhlak pada Allah, akhlak kepada makhluknya, itu pasti. Berani menyakiti sama makhluk, nggak berani. Menyakiti sama makhluk, menyakiti yang punya makhluk, gitu istilahnya. Makanya wali itu jangankan menyakiti orang, nginjak tumbuhan aja, taubatnya luar biasa. Kita nebang malah bukan diinjak, Nyolong lagi. Iya kan? Tebangin, diinjak, digundulin, nah. Itulah, apalagi kepada sama makhluk, ya pada manusia, ya hayawan, ya malaikat, ya jin setan. Ini kalau kemarin gemes sama jin setan, daerah setelah bertorekoh lembut. Terus gimana kesaktian? Oh, 10 derajat kan, nambah malah. Amin. Amin. Betul Pak itu. Kalau kemarin gemes sama jin setan, daerah setelah bertorekoh lembut. Terus gimana kesaktian? Oh, 10 derajat nambah malaikat, ya jin setan. Betul Pak itu. Ini kalau kemarin gemes sama jin setan, daerah setelah bertorekoh lembut. Terus gimana kesaktian? Oh, 10 derajat kan, nambah malah. Amin. Amin. Betul Pak itu. Saya punya teman namanya Romli, dulu bareng saya BA. Dia ceritanya lucu. Sebelum dia BA, dia punya kesaktian ngobatin orang kalau apa penyakit jelek cuma dia seret. Masya Allah, kata kita itu benar. Bacanya apa kita nggak tahu. Orang nggak terasa. Akhirnya apa? Saking pasiennya banyak, kedengaran nama Cipto Mangunkusumo. Dokter satu bis datang ke sana. Yang jauh bukannya ustadznya, bukan. Yang jauh pasien-pasien yang pada sembuh. Saya sudah lama berobat, tapi alhamdulillah di sini saya syariatnya ikhtiar di sini sembuh. Nggak ada salahnya. Akhirnya singkat cerita Ustaz Romli diminta oleh Cipto untuk jadi pendamping dokter, gitu ceritanya. Ketemu sama mursyid saya, gimana saya pengen bertoreko, tapi saya udah punya amalan ini. Oh ya kamu harus begini-begini. Terus kalau saya begini-begini, ntar amalan saya hilang dong. Jadi nggak sakti lagi. Buktikan, diganti. Ini aja baca ya, baca. Kalau kemarin 15 menit baru orang nggak sadar, sekarang baru 3 kali. Allah, langsung orang nggak sadar. Saktian mana? Halito. Gitu. Jadi saya bilang, kalau daerah yang udah mantep toreko amnya, besok bertoreko khos, wah jadi wali sono. Amin. Amin. Jadi saya bilang, kalau daerah yang udah mantep toreko amnya, besok bertoreko khos, wah jadi wali sono. Amin. Amin. Zohiron itu bukan batin lagi. Karena udah ada modal kan. Udah Allah tampakkan itu kan. Modal riadohnya sudah kuat, modal ini sudah puasanya udah paling gede. Nyembuh nyubuk wah gitu udah bisa. Tinggal batinnya sekarang. Gitu Gus. Ente ketemu harus pintar toreko Gus. Nerangin. Kemarin saya diundang di toreko TKN. Saya bicara tentang toreko. Bengong. Gue baru dengar katakan gini baru dengar. Ini musiknya ngapain ini kemarin? Orang bertoreko belajar zikir, punya guru, belum selesai, belum kenal Allah lah, kok mati? Ternyata ada keterangan di Sirul Asrar, ada keterangan gini Pak, man ba'atha fi talabi ilmin, man mata fi talabi ilmin,
ba'atsallahu malakaini wa yu'allimanihi ilmu ma'rifah. Itu Syekh Abdul Qadir. Siapa yang mati dalam kondisi belajar zikir, nanti di kuburan ba'atsallahu malakain ay ruhain. Maka Allah utus 2 malaikat ay ruhaini. Ruh siapa? Rasulullah dan guru, wa yu'allimanihi ilmu ma'rifat, belajar toreko lagi, belajar zikir sampai ketemu Allah. Daripada hadapin munkar nakir pasti kalah. Sakti bagaimana kalah terus. Malaikat nggak bakal tuh kamu mundur kan? Masih mendingan belajar dibimbing oleh Rasulullah. Dah bertoreko lah. Minum toreko dulu. Pasti takut. Hah? Pasti takut. Takut Tahu saktinya hilang atau takut miskin? Dulunya aja belum. Jadi kalau orang bertorek, nah ini lagi kesalahan. Jadi orang bertasawuf itu banyak masalah problem yang datang nih. Pak, bener kalau kita masuk toreko atau tasawuf, ntar kita nggak mikirin dunia. Waduh, ini ustadznya perlu ditatar ini. Suruh ngaji lagi sama saya nih. Karena dia ada keterangan bab zuhud di situ. Itu bab zuhud dizohirkan coba. Kita ini harus tapa. Tapa lahir. Nggak boleh kumpul orang. Harus banyak riadoh. Nggak usah, usaha nggak usah lah. Ya ngerek namanya. Ya benar ngerek bener. Tapi butuh makan, butuh anak sekolah, butuh duit, butuh segala macam. Terus ngapain? Datang ke orang lain gitu, minta duit dong gitu. Ini namanya toreko amburadul gitu ya. Emang Sajil itu lihat kaya raya Sajilian misalnya, makanya pengusaha saya. Nah, ini saya kan belum Kenal lagi. jadi kadang-kadang orang nerangin tasawuf kok belum paham, belum jadi sufi, serem dah, serem Pak, bener kayaknya ngeri gitu. Masuk tasawuf tuh ngeri dah, karena didik dengan tadi dengan rewiri dan regi auto ini nggak usah kebut dunia, baju juga nggak saling-saling kadang-kadang kan, tambelan gitu ya, peci juga kadang-kadang nggak hitam, nggak merah, nggak coklat. Wah, Seperti yang disampaikan sama pelajarannya ada seorang saya Tunis karena dia bermimpi ketemu saya Imam Sajili, karena di situ dia udah pemahaman bahwa Imam Sajili sebelum Qutbul Aqtab sebagai wali lah, sultan ya. Akhirnya dia ngurus santrinya cari saya Imam Sajili kayak apa. Itu belum ketemu orangnya, ngeliat rumahnya udah bingung. Rumahnya mewah, luar biasa. Nah, saking dia bingung udah satu pelajarannya. Kamu nanti ikut saya, naik kendaraan saya. Saya titip ini, dipenuhin air. Kamu pegang, titip saya jangan sampai tumpah walau sedikit. Jalan. Setelah seharian pulang. Apa kata Imam Sajili? Apa kesan-kesan kamu setelah jalan sama saya? Nggak tahu apa-apa saya kata. Kenapa nggak tahu Pak? Saya ngeliatin air sampai tumpah katanya. Sama dengan saya. Saya walaupun lahiriah saya begini tapi nggak masuk dalam hati saya. Karena dalam hati saya hanya ada Allah. Salamnya sama guru kamu jangan rebut dunia. Bingung lagi dia. Jangan guru saya jangankan mobil. Ya Allah. Udah saya miris lah. Muridnya aja pakai tambelan-tambelan pakai guru kan gitu. Nah, sampai sana sudah ketemu. Apa? Ada pesan apa? Ada satu pesan, tapi saya nggak bisa ngomongin. Sebutkan saja. Aduh, nggak enak Syekh nyebutnya. Sebutkan saja. Kata Imam Sajili, Syekh jangan kubur dunia. Jawab juga enggak. Istilah bantal satu-satunya bantal. Sudah jangan kubur dunia. Nangis Syekhnya itu. Iya betul. Sodako Sajili. Betul. Kamu paham nggak? Setiap malam saya mikirin besok anak saya mau sekolah pembayaran. Itu budunya itu, budunya. Akhirnya apa? Demikian, betul sudah saya sampaikan. Imam Sajili itu kaya raya segala macam. Makanya orang nggak ada menganggap dia ahli durun. Ya.